Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung Kelas 1A menggelar lanjutan sidang perkara nomor 142 PDT PNBB tahun 2020. Pada hari Selasa, tanggal 16 Maret tahun 2021, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jalan Jaksa Naranata nomor 01 Bale Endah Bandung. Persidangan tersebut menghadirkan dari pihak tergugat, juga menghadirkan saksi ahli perdata dari Universitas Al-Ghifari Bandung. Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Kukuh Kalunggo Wiono SH, dan didampingi oleh dua hakim anggota. Kuasa hukum tergugat Bobi Herlambang Siregar SH mengatakan, kasus ini berawal pada tanggal 10 Agustus tahun 2012, yang mana waktu itu telah terjadi kesepakatan jual beli tanah terhadap penjual, dalam hal ini sebagai penggugat, dan pembeli dalam hal ini sebagai tergugat. Penjual adalah pemilik tanah sedangkan pembeli adalah Estar klien kami, selaku perwakilan Yayasan Panti Asuh. Lalu kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, yang mana pembeli telah mentransfer uang sejumlah Rp540.000.000. Kemudian setelah transaksi jual beli terjadi, maka penjual dan pembeli bersama-sama mendatangi notaris agar selanjutnya dapat cepat diproses pembuatan AJB, yang mana nantinya akan dibalik nama ke atas nama Yayasan Panti Asuhan. Pada pertemuan itu pembeli menyerahkan SHM tersebut kepada notaris dan kemudian notaris memberikan tanda terima atas penyerahan kepada pembeli. Nah, kami pada prinsipnya sebagai advokat terpanggil untuk membantu dan memperjuangkan Yayasan Panti Asuhan ini. 40 juta. Jual beli ya Pak? Jual beli. Oke. Kemudian datang ke notaris, kemudian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada notaris. Notaris pun memberikan tanda terima pada klien kami selaku pembeli. Nah, kemudian masalah ini timbul saat 1 bulan setelah pertemuan itu, di mana saat penggugat atau penjual datang ke notaris untuk mengambil sertifikat tersebut dengan alasan bahwa transaksi telah dibatalkan. Faktanya dibatalkan secara sepihak. Oleh siapa Pak? Penjual. Kemudian notaris pun menyerahkan sertifikat tersebut kepada penjual tanpa persetujuan dari klien kami selaku pembeli. Kasus ini berawal pada tanggal 10 Agustus 2012, yang mana telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dalam hal ini adalah penggugat dan pembeli dalam hal ini adalah Ibu Esther, klien kami, perwakilan dari Yayasan Panti Asuhan. Kemudian proses lebih lanjutnya dari kesepakatan itu adalah telah dilakukan, klien kami telah mentransfer kepada penjual dan penjual telah menyerahkan sertifikat tanah tersebut 40 juta. Coba Pak, berapa Pak? 540 juta. Jual beli ya Pak? Jual beli. Oke, Kemudian datang ke notaris, kemudian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada notaris. Notaris pun memberikan tanda terima pada klien kami selaku pembeli. Nah, kemudian masalah ini timbul saat 1 bulan setelah pertemuan itu, di mana saat penggugat atau penjual datang ke notaris untuk mengambil sertifikat tersebut dengan alasan bahwa transaksi telah dibatalkan. Faktanya dibatalkan secara sepihak. Oleh siapa Pak? Oleh penjual. Kemudian notaris pun menyerahkan sertifikat tersebut kepada penjual tanpa persetujuan dari klien kami selaku pembeli. Terkait materi gugatan yang saat ini telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, menurut kami gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas obskur, dan menurut kami gugatan tersebut telah bertentangan dengan asas kepatutan kewajaran, dan sehingga menurut kami sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menolak gugatan tersebut, karena gugatan oleh penggugat tidak berdasar, di mana gugatannya penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dari Pengadilan Bale Bandung, Berman Sigalungging, kontributor Berita 7 melaporkan.